Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan tentang anatomi dan fisiologi manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang homeostasis. Perlu diketahui, homeostasis adalah inti dari pembelajaran tentang anatomi dan fisiologi manusia. Semua yang dibahas di anatomi fisiologi manusia berkaitan dengan homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis berasal dari bahasa Yunani, yakni homeo dan stasis. Homeo artinya sama atau serupa, stasis artinya tetap. Sehingga kalau disatukan, homeostasis artinya selalu sama, yakni proses pengaturan agar berbagai hal selalu berada dalam keadaan yang mendekati konstan atau relatif stabil. Adapun tujuan dari homeostasis adalah dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidup setiap sel. Dengan adanya homeostasis, sel di seluruh tubuh manusia dapat hidup. Sebagai contoh, homeostasis adalah pengaturan suhu, pengaturan cairan, pengaturan kadar glukosa darah, pengaturan keasaman darah atau pH darah, atau pengaturan kadar natrium darah. Sebagai contoh proses homeostasis, barangkali kita sudah sering mengalaminya ketika terkena hujan, misalkan kedinginan. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Ketika lingkungan dingin, tubuh menjadi kedinginan. Di otak terdapat pusat pengendalian suhu badan. Otak tersebut menerima informasi dari indera di tubuh kita bahwa ada perubahan suhu, terjadi penurunan suhu badan menjadi turun. Maka terjadi aktivasi pusat pengendalian suhu, yakni untuk meningkatkan suhu tubuh, berupa aktivasi pusat menggigil di otak. Maka timbullah respon berupa kontraksi otot di seluruh tubuh, kontraksi otot rangka menjadi menggigil. Dengan kontraksi otot tersebut muncul produksi panas. Nah, inilah yang menimbulkan peningkatan suhu tubuh, sehingga tubuh tidak lagi kedinginan. Terjadi peningkatan suhu tubuh dalam rangka untuk mengatasi perubahan suhu di lingkungan. Ini adalah proses homeostasis dalam rangka menjaga agar suhu tubuh berada dalam rentang yang normal. Misalnya dalam rentang suhu 37 sampai 37,5, misalkan demikian. Sehingga suhu tubuh tidak turun. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agar sel-sel di seluruh tubuh ini tidak kedinginan. Kenapa? Karena sel tersebut butuh rentang suhu tertentu agar bisa bertahan hidup, agar bisa berfungsi dengan normal. Berikut ini adalah faktor yang diatur secara homeostasis di tubuh manusia. Tadi sudah dibahas, yakni suhu dijaga agar dalam rentang atau dalam batas yang normal, tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Jika rendah, tubuh berusaha menaikkan. Jika tinggi suhunya, tubuh berusaha menurunkan suhu.
Berikutnya adalah kadar oksigen dan CO2. Sama dengan suhu, diatur kadarnya agar tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Kemudian kadar zat sisa. Kadar zat sisa ini diatur agar tidak berlebihan dalam tubuh. Kemudian keasaman atau pH. Enzim-enzim yang ada dalam sel bekerja dalam rentang pH tertentu. Jika berubah pH-nya atau berubah tingkat keasamannya, akan mengganggu fungsi enzim tersebut. Oleh karena itu, dalam tubuh manusia terdapat pengaturan untuk menjaga agar pH tidak berubah banyak, tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi pH-nya. Sehingga fungsi enzim terjaga, sehingga sel terjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, kadar ion atau elektrolit termasuk juga kadar air dijaga agar tidak kekurangan atau tidak kelebihan. Berikutnya adalah volume darah dan tekanan darah. Juga dijaga agar tidak berlebihan atau tidak turun. Berikutnya adalah kadar zat gizi. Itu juga sama, dijaga agar tidak terlalu rendah atau tidak terlalu meningkat dalam darah. Semuanya ini dijaga dalam batas tertentu dalam rangka untuk mendukung keberlangsungan hidup seluruh komponen tubuh manusia. Berikut ini adalah peran sistem tubuh terhadap homeostasis. Masing-masing sistem tubuh diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah memiliki fungsi utama untuk menjaga homeostasis oksigen, karbon dioksida, zat sisa, elektrolit, hormon, sehingga kesemuanya ini dijaga agar selalu stabil. Berikutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini bertugas menjaga homeostasis terkait dengan bahan makanan atau nutrisi, yakni menguraikan makanan, menyerap nutrisi ke darah dari usus, menyerap air dan elektrolit dari usus, dan membuang sisa pencernaan. Semuanya ini dijaga sehingga makanan tidak berlebihan atau tidak kekurangan dalam tubuh manusia. Demikian juga zat sisanya tidak berlebihan menumpuk dalam tubuh manusia. Berikutnya lagi sistem pernapasan. Sistem ini menjaga homeostasis terutama oksigen dan karbon dioksida, serta dapat pula menjaga keasaman darah. Berikutnya adalah sistem perkemihan atau sistem ekskresi. Fungsi utamanya adalah untuk produksi urin. Melalui produksi urin, dijaga kandungan air dalam tubuh, kandungan garam atau elektrolit, kandungan asam, dan zat sisa. Misalkan urea dijaga agar tidak meningkat dalam tubuh manusia dengan dibuang melalui urin. Kemudian sistem tulang. Fungsinya untuk penunjang badan manusia, pelindung organ, untuk
homeostasis kalsium untuk gerakan dan pembentukan sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Selanjutnya, sistem otot. Sistem otot ini bertugas untuk proses gerakan dan menghasilkan panas tubuh manusia. Berikutnya, sistem kulit atau sistem integumen. Sistem ini bertugas sebagai sawar atau barier penghalang atau protektif terhadap lingkungan luar yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia. Jika masuk misalkan terhadap kuman atau bahan-bahan kotoran, racun, dan seterusnya. Dan juga mengatur suhu. Berikutnya adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Sistem ini berfungsi untuk menjaga dari kuman sehingga tidak dapat menginfeksi manusia, tidak dapat berkembang menimbulkan sakit pada manusia. Kemudian juga berperan dalam proses penyembuhan luka. Berikutnya sistem saraf. Sistem ini bertugas untuk komunikasi cepat antar bagian tubuh untuk koordinasi, mengendalikan respon cepat di tubuh, mengatur kesadaran, daya ingat atau memori, dan kreativitas. Berikutnya sistem endokrin atau sistem hormonal. Ini sama dengan sistem saraf, yakni untuk komunikasi, hanya saja komunikasinya jangka lama. Kemudian mengendalikan konsentrasi zat gizi, kemudian volume darah, dan elektrolit atau ion dalam tubuh. Berikutnya adalah sistem reproduksi. Sistem ini bertugas untuk melestarikan keberlangsungan manusia, yakni menghasilkan keturunan. Adapun bagaimana homeostasis itu dijalankan, ada beberapa mekanisme. Ada mekanisme umpan balik negatif atau feedback negatif. Ada lagi mekanisme umpan balik positif atau feedback positif. Dan ada lagi umpan maju atau feed forward. Yang pertama, umpan balik negatif. Umpan balik negatif ini yang paling sering, paling banyak dijumpai di tubuh, yakni proses dalam rangka untuk melawan. Jika ada suhu turun, ada proses di tubuh untuk melawan suhu turun tersebut dengan menaikkan suhu tubuh, atau proses untuk memulihkan ke keadaan semula. Sudah dijelaskan tadi, ketika suhu tubuh turun, akan diketahui, akan segera dimonitor oleh indera sistem saraf yang memantau penurunan suhu. Misalkan di kulit, ada saraf yang bisa mengindera adanya perubahan suhu. Kemudian, saraf tadi akan menyampaikan informasi ke otak, ke pusat pengendalian suhu. Disinilah kemudian muncul aktivasi pusat menggigil. Di otak ada pusat menggigil. Jika diaktifkan, timbullah respon berupa kontraksi otot rangka di seluruh tubuh. Timbullah menggigil. Barangkali ada yang sudah pernah merasakan demam. Apa yang terjadi ketika muncul demam? Timbul rasa ngilu-ngilu di badan, kemudian menggigil. Setelah menggigil, beberapa waktu kemudian muncullah panas. Jadi panas ketika seseorang demam itu berasal dari kontraksi ketika menggigil tadi. Muncullah demam. Dengan adanya kontraksi rangka, otot rangka, timbullah peningkatan suhu badan sehingga suhu bisa naik. Ini adalah
contoh umpan balik negatif dari yang suhu rendah mencoba dilawan, dipulihkan dengan menaikkan suhu sehingga suhunya kembali semula. Kemudian contoh umpan balik positif atau feedback positif. Ini adalah proses di mana tubuh berusaha semakin meningkatkan respon. Tidak melawan seperti yang umpan balik negatif, tapi justru mendukung. Misalnya pada proses persalinan. Ketika ibu hamil sudah mulai masuk ke proses persalinan, muncul kontraksi rahim. Rahim berkontraksi, memeras keluar janin yang ada dalam kandungan untuk dapat dilahirkan. Dengan adanya kontraksi ini, leher rahim akan teregang. Terjadi pembukaan leher rahim, bayi semakin atau janin semakin turun untuk dilahirkan. Ketika serviks atau leher rahim membuka, muncul aktivasi produksi oksitosin. Oksitosin dikeluarkan semakin meningkatkan kontraksi rahim. Rahim semakin berkontraksi, janin semakin turun, leher rahim semakin membuka, semakin muncul aktivasi produksi oksitosin. Jadi semakin lama semakin meningkat responnya. Ini adalah contoh umpan balik positif. Yakni proses untuk meningkatkan atau memperkuat. Berikutnya adalah umpan maju. Bisa dilihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia makan mangga yang masih muda. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Ya, kita bisa lihat ekspresi wajahnya ketika mangga muda dimakan. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, mangga akan terasa asam sekali. Kita bisa membayangkan seperti apa rasanya. Kalau saya coba tebak apa yang kita semua rasakan ketika melihat tayangan tadi, ada seorang yang makan mangga muda yang masih berwarna hijau, daging mangganya masih berwarna putih, kemudian dimakan oleh orang tadi. Yang kita rasakan sebagai penonton adalah keluarlah air liur kita. Nah, itu adalah contoh dari umpan maju. Yakni ketika barangnya belum masuk ke tubuh kita, sudah dipersiapkan, tubuh sudah menyiapkan. Ketika kita melihat ada makanan, air liur sudah dihasilkan, sudah dikeluarkan di dalam rongga mulut kita. Termasuk juga enzim-enzim pencernaan di usus, di lambung sudah keluar enzim tadi. Termasuk juga di usus sudah disiapkan, meskipun belum ada makanan. Nah, itu adalah contoh umpan maju atau feed forward. Mekanisme ini dalam rangka untuk proses antisipasi, yakni menyiapkan sebelum terjadi masuknya makanan ke tubuh manusia. Baik, apa yang terjadi jika proses atau mekanisme homeostasis terganggu di seluruh tubuh? Bisa di sistem tertentu di tubuh, di salah satu sistem tubuh, atau di beberapa sistem tubuh mengalami gangguan homeostasis. Yang terjadi adalah penyakit, yakni sakit, yakni manusia menjadi sakit. Dan jika berlangsung terus, homeostasis mengalami gangguan, bisa berujung pada kematian. Sehingga dapat dikatakan, apapun penyakit pada manusia, dasarnya adalah gangguan dari homeostasis. Terapi atau pengobatan pada manusia ditujukan untuk mengembalikan homeostasis, mengembalikan fungsi homeostasis di tubuh manusia.
Sebagai simpulan, homeostasis adalah upaya untuk memelihara keadaan stabil di dalam tubuh manusia. Parameter-parameter tadi yang sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya dijaga, dipelihara agar selalu dalam keadaan stabil, tidak banyak berubah. Dan homeostasis ini penting untuk menjaga fungsi dan keberlangsungan hidup semua sel di tubuh manusia. Setiap sel di tubuh manusia ikut berperan dalam memelihara homeostasis. Sehingga dapat dikatakan proses homeostasis terjadi di tingkat sel. Di sel pun terjadi homeostasis, proses menjaga agar terjadi keadaan yang stabil. Demikian perkuliahan tentang homeostasis ini yang menjadi dasar ketika kita mempelajari tentang fisiologi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.